Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak di SMK Al-Azhariyah Prambon dalam rangka MPLS PDB yang dilaksanakan tahun 2020, tahun ajaran 2021. Pada hari ini anak-anak, saya perkenalkan dulu, nama saya Bapak Afandi. Saya asli dari Tanjung Tani. Hari ini saya akan memberikan materi MPLS, yaitu pendidikan anti radikalisme sebagai tindakan preventif untuk perdamaian. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, radikalisme merupakan paham dan gerakan yang menjadi musuh besar bangsa ini. Jadi radikalisme itu menjadi musuh besar bangsa Indonesia di mana kita semua itu berada. Jadi kita harus betul-betul memahami apa arti radikalisme itu. Jadi anak-anakku sekalian, radikalisme telah memakan banyak korban. Korbannya tidak pandang bulu, baik laki-laki atau perempuan, anak-anak, dewasa, orang Islam atau non-Islam, dan yang lain sebagainya. Sebelum kita jauh membahas radikalisme dan solusi atau tindakan preventifnya, alangkah baiknya kita mengerti pengertian dari radikalisme itu sendiri. Saya ulangi sekali lagi anak-anak, hari ini materi yang saya sampaikan adalah radikalisme, pendidikan anti radikalisme sebagai tindakan preventif untuk perdamaian. Radikalisme adalah pemikiran atau sikap yang ditandai oleh 4 hal yang sekaligus menjadi karakteristik. Jadi radikalisme itu ada watak, di dalamnya itu ada 4 hal yang menandainya. Pertama adalah sikap tidak toleran, yaitu sikap yang tidak menghargai pendapat atau keyakinan orang lain. Sikap tidak toleran ini anak-anak perlu kita buang jauh-jauh, karena sikap toleran itu adalah menggambarkan bahwa kita punya kepribadian. Orang yang punya sikap toleransi, apalagi di dalam pertemuan, di dalam pergaulan, di dalam bermasyarakat, adalah merupakan sesuatu yang jauh lebih mulia anak-anak. Karena toleran itu adalah menghargai sikap orang lain, pendapat orang lain, dan sesuatu yang berbeda dengan kita. Jadi anak-anak sekalian, yang pertama tadi adalah sikap tidak toleran, yang kedua adalah sikap fanatik atau fanatisme. Jadi anak-anak sekalian, sikap fanatik itu coba kita lihat nanti di sana ada yang kita sebut sikap fanatisme. Fanatisme itu orang yang cinta kepada golongan, cinta kepada dirinya sendiri, cinta kepada sesuatu yang dianggap baik, orang lain dianggap tidak baik. Fanatisme ini adalah sikap membenarkan diri sendiri. Nah, ini jelek sekali anak-anak, ya, dan menyalahkan orang lain. Kita tidak boleh membenarkan diri kita sendiri, karena orang lain itu pasti ada baiknya, kita kadang-kadang juga ada jeleknya. Maka anak-anak sekalian, sikap membenarkan diri sendiri itu adalah jauh daripada kebenaran. Apapun yang dilakukan oleh kita, kadang-kadang kita salah. Apapun yang dilakukan oleh orang lain, kadang-kadang benar mereka. Maka dari itulah anak-anak, kita jangan sampai mempunyai sikap fanatisme yang mana nanti akan dapat membentuk karakter menjadi sikap radikal. Sikap radikal inilah anak-anak yang harus kita buang jauh-jauh, karena akan menganggap diri kita baik, orang lain tidak baik, kelompok kita baik, kelompok orang lain tidak baik. Inilah yang berbahaya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak-anak sekalian, yang ketiga adalah sikap eksklusif, yaitu sikap tertutup dan berusaha berbeda dengan kebiasaan orang banyak. Artinya adalah sikap eksklusif itu anak-anak adalah sikap yang ditutup sekali. Dia menganggap bahwa kita yang terbaik, orang lain itu yang jelek. Ini yang istilahnya yang harus kita kikis habis. Eksklusif bisa saya artikan sebagai sikap memperbaiki diri atau menganggap dirinya yang paling sempurna. Ini yang tidak baik, karena akan membentuk gumpalan-gumpalan sikap radikalisme yang suatu saat nanti bisa meletus jika kita mempunyai sikap yaitu eksklusif. Jangan sampai kita punya sikap eksklusif itu, karena sikap eksklusif adalah sikap yang tertutup, berusaha berbeda dengan kebiasaan orang lain. Boleh kita lakukan sikap eksklusif, tapi yang baik. Ini contoh, orang lain berbuat jahat, kita jangan berbuat jahat, kita diam aja, itu baik. Tapi kalau kita menutupi sesuatu yang bersifat radikalisme, jangan sampai itu terjadi. Yang keempat anak-anak adalah sikap revolusioner, yakni kecenderungan
sikap revolusioner. Revolusioner itu adalah satu sikap yang dimiliki oleh kita, oleh manusia, dengan mencapai tujuan dengan cara apapun. Nah, itu tidak boleh. Misalnya kita ingin mencapai sesuatu yang baik, kita sikap revolusioner, sikap menghantam, menghancurkan, ya, sikap menodai kebaikan orang lain, sikap melumatkan orang lain. Ini yang harus kita kikis. Kita tidak boleh punya sifat revolusioner, karena sikap revolusioner itu adalah satu sikap yang bisa hancur, suatu sikap yang bisa menghancurkan diri sendiri dan kelompok dan bangsanya. Maka kita hindari. Anak-anakku sekalian, sikap 4 tadilah yang harus kita buat. Jadi anak-anak, sikap pertama tadi tidak toleran harus kita buat, eksklusif kita buat, sikap yang revolusioner kita buat. Terus yang tadi adalah sikap yang satu lagi adalah satu sikap yang kalian sudah saya terangkan. Coba ingat-ingat, jangan sampai 4 hal itu kamu punya. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, istilah radikalisme ini adalah murni produk barat. Jadi radikalisme ini asli produk dari luar negeri, dari luar negeri sana, mungkin dari Amerika, dari mana. Itu harus kita jauhi, karena sikap bangsa Indonesia mempunyai sikap satu, gotong royong, mempunyai sikap kebersamaan, mempunyai sikap welas asih, mempunyai sikap toleran yang tinggi, mempunyai sikap yang senantiasa memikirkan orang lain. Nah, inilah anak-anak yang kita tumbuh kembangkan. Jangan sampai kita mempunyai sikap, yaitu adalah sikap katakanlah sikap radikalisme yang harus kita buang jauh-jauh. Dihubungkan dengan fundamentalis dalam Islam. Dalam tradisi Barat, fundamentalis Islam sering ditukar dengan istilah lain seperti ekstremisme Islam. Ekstrim itu adalah golongan kiri dan golongan kanan yang tidak mau netral. Ekstrim, orang yang menyeberang ke kiri, menyeberang ke kanan, ya, yang tidak membenarkan sesuatu yang baik, itu namanya ekstrim. Anak-anak, sebagaimana disebutkan oleh Gilles Keppel atau Islam radikal, ya, itu menurut Immanuel Seven, dan ada juga dengan istilah integrisme, revivalisme atau Islamisme, itu namanya. Itu jangan sampai kita orang Islam, ya, kita harus menurut kebiasaan orang Islam yang dilakukan oleh para ulama-ulama besar di negara Indonesia. Diakui atau tidak, sampai saat ini radikalisme sudah menjadi momok dan menakutkan bagi keamanan dan kenyamanan negeri ini, seperti dilansir, ya, oleh sebuah koran terbukti pada bulan Mei tahun 2018 anak yang lalu terjadi 5 bom atau teror di negara Indonesia. Ancaman yang dilakukan berupa teror, bom, dan justru, ya, bom dan juga teror. Kasus ini merupakan kasus teror yang cukup besar di Indonesia. Coba banyak bom-bom yang diletuskan oleh kelompok ekstrim, kelompok radikalisme yang itu harus kita buang jauh-jauh. Kita jangan meniru itu jahat, perbuatan tidak dibenarkan di dalam negara hukum di Indonesia maupun negara Islam. Kita jangan sampai berbuat seperti itu, anak-anak. Baik, misalnya gereja-gereja dibomi, tidak boleh, itu menyalahi aturan dan bisa ditangkap hukum berat. Maka dari itulah anak-anak, kalian saya berikan materi pada hari ini. Marilah kalian mempunyai sikap yang tidak radikalisme. Jadi sikap yang indah, sikap yang baik, sikap yang senantiasa toleransi terhadap kelompok, terhadap lingkungan, terhadap manusia dimanapun kita berada. Sebab pendidikan merupakan kawah ronda-ronda. Artinya begini, kalau kalian mempunyai pendidikan, beberapa materi disampaikan pada kalian, saya yakin kalian akan punya ilmu. Nah, ilmu inilah anak kalian nanti dipahami, dilakukan dan dilaksanakan, diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya pada hari ini sudah kita sampaikan, yaitu tentang radikalisme, bahayanya bagaimana. Kalian sudah memahami itu, maka harapan saya sebagai seorang pendidik, janganlah anak-anak kami nanti mempunyai sikap radikalisme yang sangat merugikan diri sendiri, masyarakat, negara maupun bangsanya. Itu harus kita jauh-jauh kita buat. Jangan sampai anak-anak kita mempunyai sikap radikalisme. Saya rasa anak-anak tidak akan saya panjang lebarkan pemahaman tentang radikalisme. Hanya pesan saya, anak-anak menjadi orang-orang yang lembut hatinya, tegas, keras tapi benar, dan kalian harus berpegang teguh kepada kebenaran. Salah katakan salah, benar katakan salah, indah katakan indah, jelek katakan indah.
jelek, kalian nanti akan menjadi seorang siswa calon generasi penerus bangsa yang mampu menunjukkan mana yang baik dan mana yang benar. Saya minta maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.